Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam. Shalom, shalom, sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena karunia Tuhan kita ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi kita percaya bahwa semua itu atas penyertaan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita, kita menenangkan hati kita. Kita tanggalkan segala permasalahan kita, pergumulan kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, teragalah pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sangat indah, berhadapan denganmu, memandang wajah
Amin. Penyertaan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap kami yang ingin memuji Tuhan, mari bersama-sama kita katakan Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kasih tos dulu ke kanan kiri. Haleluya. Nah, bersama-sama kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan
jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan.
Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami syukur Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin membalikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan. Biarlah berkat yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, ya Tuhan, dan bisa membantu pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu yang ada di muka bumi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya berkat melimpah atas setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persilakan bagi Bapak Ibu untuk mengantarkan persembahannya ke kotak yang ada di depan. Sesak di dada.
menguatkan kami. Kami tidak dapat jalan tanpa Tuhan. Dan dalam hari-hari kami tetap hidup dalam kuasa kebenaran firman. Kami siap dengarkan Tuhan, biarlah hormat, kuasa dan pujiannya bagi Yesus Tuhan. Di dalam namamu Tuhan kami, Juru Selamat kami hidup, Yeshua Mashiach, pengharapan kami kekal. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Bersama kita katakan, Amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Ya, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sukacita melimpah di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 8 ayat 19. Saya akan bacakan yang cukup singkat dari serangkaian nats atau peristiwa. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Tuhan Yesus, seorang ahli Taurat. Dia katakan apa? Rabi, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tentu sini kalau kita baca sekilas biasa saja, tapi ini sesuatu yang keren. Kenapa? Yang ngomong ini bukan orang biasa. Dia seorang ahli Taurat, artinya seorang menguasai hukum Taurat. Dan kita tahu di hadapan ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, Tuhan Yesus negatif nilainya. Kita pasti setuju. Kalau zaman sekarang Yesus dikenakan pasal penistaan agama. Dia dianggap melanggar Sabat dan dianggap segala hal yang melanggar Taurat Tuhan. Untuk itulah Yesus disalibkan oleh ahli Taurat. Tapi salah satu ahli Taurat berkata kepada Tuhan Yesus, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Kenapa saya katakan ini keren? Ya, seperti seorang misalkan ulama di sebelah jadi Kristen. Wah, ini bisa diundang ke banyak gereja untuk kesaksian. Sebaliknya, kalau ada hamba Tuhan, pendeta yang pindah imannya, bisa diundang ke banyak pertemuan mereka untuk kesaksian, untuk menguatkan. Wah, ini yang sudah diberikan hikmah kan seperti itu. Sama. Jadi ahli Taurat ini sesuatu yang luar biasa ketika dia menyatakan imannya. Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Dari kata ikut engkau ada banyak pujian yang diciptakan, dan kita sering mainkan pujian itu, terutama yang zaman dahulu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, jalan serta Yesus setiap hari, jalan sertanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terutama yang zaman dulu, lihat, ingat ini. Dituliskan seperti ini. Dikatakan mengikut Yesus kemana saja. Wow. Saya percaya setiap kita saat ini sudah mengiring Yesus, tetapi apakah ini menjadi satu komitmen yang betul-betul keluar dari hati yang tulus? Tuhan, kemana saja engkau pergi, aku akan ikut engkau. Kalau saya sekarang tanya kepada setiap kita, mengapa hingga hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya ikut Yesus? Tentu ada banyak alasan. Ini ahli Taurat, kalau saya baca ayat sebelumnya, tampaknya dia terpukau, kagum dengan pribadi Yesus yang waktu itu selesai menyembuhkan mertuanya Petrus. Waktu itu dia melihat Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Waktu itu ahli Taurat melihat Yesus mengusir setan, sehingga dia terpukau dan kagum, sehingga menyatakan dirinya, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau hari ini pertanyaan itu kembali ditujukan kepada kita, mengapa engkau jadi orang Kristen? Saya tidak tahu siapa kita masing-masing, tapi saya rindu hari ini Roh Kudus menguatkan kita. Harus ada alasan yang mendasar, yang teguh. Supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh apapun juga. Kalau dibalik, misalkan Bapak Ibu bertanya kepada saya, Bapak sendiri ikut Tuhan Yesus, mengapa? Jawaban saya sederhana.
hanya ada satu pribadi yang menjadikan tempat saya di surga. Kalau saya nantinya mati langsung ya ke surga. Kemana tujuan kita ini? Nah, kalau saya sudah dijadikan tempat surga dan satu pribadi adalah Yesus yang sekarang berada di surga, saya percaya saya ikut Dia. Kalau saya pergi ke satu tempat, ke satu kota, apalagi kota besar, saya tidak tahu apa-apa, tidak punya modal apa-apa. Kemudian seseorang berkata, tak sediakan tempatmu di sana, tak bookingkan tempatmu. Senang saya, apalagi dia di situ. Saya ikuti dia. Dan Yesus tidak pernah berdusta. Saya ingin katakan wasiat kita, ingat wasiat kita. Tempat kita di surga sudah dibookingkan Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan katakan demikian. Dan aku pergi menjadi tempat bagimu, dibookingkan. Jadi jangan pernah takut mati, Bapak Ibu. Saya beberapa kali melayani ibadah penghiburan di hadapan para pelayan yang datang. Saya katakan, Anda mau siap mati? Pertanyaannya kok ngeri, Pak? Bukan ngeri. Alkitab menulis mati itu adalah untung, tapi wedi mati ya, takut mati. Saya katakan kalau orang yang meninggal di depan kita baca penghiburan itu di antara yang hadir mendapati antrian nomor 1, yang nomor 2 ada yang mau, nggak ada yang mau juga. Saya katakan saya mau, karena saya sudah punya Yesus, sudah ada booking tempat gitu. Nah, gitu. Jadi ada dasar kuat. Kalau hari ini ada yang belum kuat imannya, di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Jangan pernah undur dari Tuhan. Temanya hari ini, ikut Tuhan Yesus semakin teguh, semakin dalam lagi. Semakin kuat iman kita, karena rindu suatu saat kita akan reunian di surga. Betul ya, kita reunian di surga. Yang setia sampai akhir, kan demikian. Saya seringkali ikut reuni, baik reuni SD itu ada, SMP, SMA, kuliah. Waduh, senang ketemu. Ternyata kamu dulu ini, sekarang seperti ini, sekarang kamu dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Nanti kalau kita reuni, oh Pak Gembala, dulu yang kita sakit didoakan di sini ketemu Pak, puji Tuhan. Tapi kita bertanya, ya dulu yang setia, mana sekarang? Waduh, ya, jangan sampai terjadi yang sekarang ada tempat ini nggak kelihatan di surga. Tetap pasti sampai akhir. Ikut Tuhan Yesus mempunyai 2 arti. Yang pertama, mengikuti kemanapun Tuhan pergi. Jadi ikut Tuhan Yesus, ikut kemanapun Tuhan pergi. Artinya ikut kemanapun itu, jejaknya Tuhan adalah jalannya kita. Saya ulangi lagi. Jadi ketika kita ikut seseorang, jejaknya dia adalah jalan kita. Di luar itu bukan jalan kita, karena kita ikut. Kadang mau jalan sama beberapa orang itu rame-rame, misalkan jalan pagi, pemimpin itu adalah yang harus kita ikuti. Dia belok kanan, kita belok kanan. Jejaknya dia adalah jalan kita. Kalau kita tidak mengikuti jejaknya, kita akan keluar dari jalannya. Makanya guru agung kita Yesus Tuhan, dia berjalan kemana, itulah jalannya kita. Ketika Tuhan berkata, ampuni saudaramu, berdoalah bagi mereka menganiaya kamu, dan kita tidak dapat mengampuni, kita ikut siapa? Pertanyaannya. Karena kita ikuti Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, kita ikut. Jangan pernah keluar dari jalan itu ke kanan atau ke kiri. Ikut persis apa yang Tuhan perintahkan. Karena jejaknya Tuhan, perintahnya Tuhan, firman Tuhan adalah jalan kita. Dan pasti sampai kepada tujuan hidup kekal dalam Tuhan. Tapi kalau kita melanggar, Tuhan katakan A, kita B. Tuhan katakan C, kita D. Loh, yang kita ikuti siapa? Kita sering mengingatkan ujian jalan serta Yesus. Yesus di sana, kita di sana. Sampai terjadi. 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan Yesus, yaitu kita semua saat ini duduk, ia wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, sudah ada dasarnya. Firman Tuhan dasar hidup kita. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita mau seperti Yesus, jejaknya Tuhan, jalan kita, ikuti kemana saja Tuhan berjalan. Apapun yang Tuhan perintahkan, ikuti, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kita tahu perjalanan Tuhan Yesus ketika di bumi, dia berasal dari Nazaret, dia menuju kepada Golgota. Ini jalannya Tuhan. Akhirnya harus kita ikuti. Next. Jadi jalannya Tuhan, dia dari Nazaret, karena dibesarkan di Nazaret, dan dia berjalan menuju Golgota. Dan setiap kita hari ini mungkin kita berbeda di tempat di mana kita berada saat ini. Mungkin saat ini kita berada di Kana, di tempat kita mengalami kelimpahan anggur, mujizat kemuliaan Tuhan nyatakan, menikmati berkat tercurah dari anggur yang manis. Mungkin juga kita saat ini berada di Betsaida, di mana Tuhan melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Kita bersyukur, di situ kita bersorak-sorai. Mungkin kita juga berada di Gadara, di mana Tuhan melepaskan kita dari roh jahat, ikatan roh jahat. Mungkin kita berada di satu tempat di Betania, di mana kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan membangkitkan hal yang mati dalam hidup kita menjadi bangkit seperti Lazarus bangkit. Kita bersyukur, dan saat itu ada sukacita besar dalam setiap ibadah kita menyanyi pujian sorak-sorai bagi Tuhan. Dan kita mengalami hal demikian. Dan kalau saya lihat ini adalah Kristen-Kristen sebelum dia sampai menuju Golgota. Tetapi kalau hari ini kita berada di jalan Via Dolorosa di Golgota, di mana tidak ada lagi mujizat, tidak ada lagi pertolongan Tuhan, tidak ada lagi kemuliaan dinyatakan, tetaplah setia. Karena Tuhan berjalan tidak berhenti sampai di Kana. Dia berjalan tidak berhenti sampai Betsaida, dia tidak berjalan berhenti sampai di Betania. Dia berjalan terus, ikuti terus. Dan hari ini kalau masalahmu berat, persoalanmu berat, beban hidupmu begitu sulit, sehingga tidak sanggup lagi berpikir dan menjadi mungkin stres. Tapi ikut Tuhan jangan sampai stres, karena sukacita kita dari Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir. Di Golgota, murid Tuhan tidak melihat lagi Tuhan berbuat mujizat. Di Golgota dan berjalan ke Golgota, orang-orang banyak tidak melihat Yesus menyatakan lagi pertolongannya. Sehingga Alkitab menulis, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka melarikan diri semuanya. Tidak lagi bersama Tuhan. Kalaupun mereka mengikuti Tuhan seperti Petrus, mengikutinya, Alkitab mencatat dari jarak jauh. Itu pun menyangkal. Hari ini saya tegaskan pada setiap kita, jangan ikuti Tuhan dari jarak jauh, meskipun masalahmu begitu berat. Karena jarak jauh membuat kita untuk menyangkal Dia. Ikuti Tuhan, jejaknya Tuhan sampai akhir. Golgota bukan finish. Jika hari dibangkitkan, pemulihan itu dinyatakan. Yang penting kita setia sampai akhir. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah berdoa mohon pertolongan. Di manakah pertolongan itu aku dapatkan? Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Walaupun gunung-gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, Dia yang pegang kuasa, Dia punya kuasa. Jadi hari ini Bapak Ibu, masing-masing kita berbeda tempat di mana kita ada.
Kalau hari ini kita mendapat berkat, mujizat Tuhan, bersukacita. Tetapi jangan sampai kita lupa berjalan terus berjalan sampai kedagingan kita disalibkan Tuhan, sampai muncul buah-buah dan kemuliaan terjadi. Yang penting apa? Setia sampai akhir. Golgota tampaknya finish, tetapi ini kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Ikut Tuhan Yesus yang pertama tadi mengikuti kemanapun. Yang kedua berbicara soal dia bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Orang yang ikut Tuhan mempunyai makna bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Itu mengakibatkan kita sangat perlu Dia. Seperti makhluk hidup tidak pernah bisa hidup tanpa air. Dan Tuhan berkata Dia air kehidupan. Seperti carang yang melekat di pokok anggur. Kalau carang itu lepas dari pokok anggur itu, dia akan mati, tidak bisa berbuah. Dan Tuhan katakan, di luar Aku engkau tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi tetaplah melekat kepada Tuhan. Apapun terjadi, tetaplah melekat. Itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Kami tak dapat jalan sendiri. Aduh. Haleluya. Jangan terlalu takut ya. Lupa ujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Ini yang satu pernyataan bagi kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Dunia ini adalah gelap adanya, tapi Yesus adalah terang. Dia di depan kita, maka jalannya menjadi terang. Makanya ikut Tuhan Yesus. Ketika kita menyatakan bergantung sepenuhnya, itu menyatakan kekuatannya di atas kita. Orang yang bergantung sepenuhnya, dia secara tidak sadar menyatakan dia kekuatannya lebih dari diri. Saya dulu sering naik gunung ya, bersama teman-teman. Ada grup dokter Kristen, saya ikut. Ada teman juga, akhirnya masuk juga grup yang lain dari perawat, ikut sama-sama. Salah satu gunung di Jawa Timur, kita pergi sana. Ketika satu tempat tiba di tempat yang tinggi, jurang, kanan jurang, kiri jurang. Karena waktu itu saya pemula, saya tahu yang saya lakukan, saya cari teman saya yang paling keras, paling dekat, untuk saya berjalan di belakangnya, persis di belakangnya. Kenapa? Saya andalkan dia. Seandainya saya terpleset, saya langsung saya pegang dia. Teman saya ada banyak, dan saya tidak pernah mencari teman yang lurus, rempeh, jalannya seperti mau jatuh. Nggak mungkin saya berjalan di dekat dia. Kenapa? Kalau saya terpleset, saya gandoli dia. Saya pegang dia, dua-duanya akan jatuh. Sampai setiap kita gitu. Di dalam dunia ini kita akan cari pegangan yang paling kuat supaya kita tidak jatuh. Dan saudara tahu pegangan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Perhatikan, segala kuasa dipegang oleh Yesus Tuhan. Kalau Dia pegang kuasa, Dia yang terkuat. Pegang Dia. Jangan sampai goyah, jangan sampai lepaskan. Pegang Dia senantiasa. Kalau kita tergelincir, bahkan kalaupun jatuh, Alkitab bicara tidak sampai tergeletak, pegangan kita kuat. Apalagi kita dipegang Tuhan. Waduh. Jadi kita butuh pegangan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh haleluya. Bersyukurlah punya Tuhan Yesus. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Saya undang pemain musik kembali dari Singers. Hanya satu yang ingin sampaikan. Imanmu, iman kita jangan pernah tergoyah. Harus punya alasan. Sudah tahu, ketika ahli Taurat tadi bertanya, Guru menyatakan isinya, kemana saja engkau pergi apa itu? Jawaban Tuhan apa? Senang. Oh iya, ayo ikut saya. Tuhan berkata apa? Kalau sudah lihat baca ayat selanjutnya,
Serigala punya lihat, burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ikut aku sengsara. Ada siap sengsara? Tadi ujian pertama, ku akan pikul salib. Betul nggak? Tanya wajarnya, ku akan pikul salib. Sengsara. Betul, kita sampai di kana bersuka cita, tetapi akhir dari kedagingan kita akan disalibkan Tuhan. Itulah sengsara sebenarnya, pikul salib. Oh, ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu Tuhan. Walaupun ikut Tuhan sengsara secara jasmani, dianiaya, dibenci tanpa alasan demikian, dan tetap setia sampai akhir. Salib bukan akhir. Kemuliaan Tuhan yang akan kita terima. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku, di dalammu. Katakan kembali, ku perlu Engkau Yesus. Jangan pernah iri hati dengan mereka. Mereka belum sampai di Golgota, tapi saudara saja sedang sampai di Golgota. Tetap setia sampai akhir. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Jejaknya Tuhan adalah jalan kita. Nantikan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya Yesus punya kuasa. Dia pegang tanganmu. Dia kekuatan kita yang berdaulat atas hidup. Kira patah karawasyalala. Bapa, Kau melihat setiap kami saat ini. Bersyukur bagi Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak pernah tinggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kuatkan iman kami hingga sampai akhir ini menutup mata. Iman kami hanya pada Engkau saja. Ketika saat ini anak-anakmu sedang menghadapi permasalahan begitu berat, salib yang kami pikul begitu berat, kami percaya Kau tidak tinggalkan kami. Kau memegang tangan kami sampai Kau bawa kami dalam satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Terima kasih Bapa.
biar penyataan kami tegaskan iman kami kembali. Kemana saja Engkau pergi, kami akan ikut Engkau Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu gembala kami kekasih Pastor Yohanes yang sudah melayani dengan setia tempat ini beserta istri dan anak-anak. Tuhan memberkati dan berlimpah. Pakai dengan urapan Roh Kudus, kuat kuasa Roh Kudus tercurah hikmat, urapan baru dan tanda-tanda menyertai hamba-Mu di mana saja hamba-Mu melayani Engkau. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, Engkau tidak pernah melupakan kami. Jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya setiap ibadah kami akan terus dikuatkan di dalam Tuhan. Worship leader, dengan para pemain musik, multimedia. Tuhan berkati mereka, pakai mereka dengan kesetiaan di dalam Tuhan. Kalau pengerja tempat ini Tuhan juga pakai mereka dengan kesetiaan. Dan biarlah hanya nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan. Kau dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian dan kuasa bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengharapan kami kekal, kami sudah diberkati oleh firman. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu melekat di dalam hati kita, dan biarlah terus Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman JTCC News Maret 2026. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9.00 WIB bertepatan di Hotel Mitra lantai 1, disertai juga dengan JTCC Kids. Kemudian ada menara doa JTCC yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Yang mempunyai doa yang mau ingin didoakan silahkan hubungi Bapak Pendeta Yohanes dan juga Ibu Marta. Kemudian doa malam setiap hari Jumat pukul 19.00. Kemudian ada doa puasa Prapaskah yang dimulai pada tanggal 24 Februari sampai Paskah. Itu diadakan doa diadakan tuh pukul 2. Puasa itu dimulai dari jam 22.00 sampai 15.00 atau 18.00. Kemudian ada disertai juga dengan doa dan ucapan syukur. Kemudian JTCC juga menerima pelatihan musik gratis bagi teman-teman dan jemaat yang rindu untuk bermain alat musik seperti keyboard, bass, drum, singer atau worship leader. Dapat menghubungi saudara Rizky atau saudara Joshua. Kemudian juga kami menerima baptisan, peneguhan, pemberkatan pernikahan dan doa pelepasan dan sebagainya. Dapat menghubungi diakonis di tempat untuk pendaftaran. Nah, terima kasih, Tuhan Yesus berkati dan pengajaran kami. Ya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, luar biasa. Ada dua yang harus kita ikuti, yaitu mengikuti Yesus. Yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Ya. Bapak Ibu pernah hiking, naik ke gunung? Pernah. Ya. Dulu saya masih muda, SMA. Saya itu suka maraton, suka naik sepeda sampai berkilo-kilo. Bahkan terakhir tahun yang lalu kalau nggak salah, saya hiking ke Tangkuban Perahu, saudaraku. Bukan karena saya ini keinginan saya, tapi saya mengantar ponakan saya kepingin hiking di Tangkuban Perahu. Sebetulnya saya ini sudah nggak kuat, saudaraku, sudah tua, ya. Akhirnya naik di Tangkuban Perahu itu paling atas, nggak tahu berapa itu, 3.000 mdpl ya, yang tertinggi ya akhirnya di sana. Kenapa orang-orang yang naik gunung itu banyak yang tersesat, bahkan sampai mati, ya? Karena tidak mengikuti petunjuk arah.
tidak mengikuti leadernya yang tahu persis tiap hari dia naik turun gunung, atau Bapak Ibu nggak ngikutin porter. Ya sekarang kan zamannya porter, saudaraku, yang membawa barang-barang Bapak Ibu yang begitu banyak, bahkan bisa 25 kilo, 30 kilo. Dia naik gunung, turun gunung, kuat saudaraku ya, naik. Kita ngos-ngosan, mereka sudah nyampe, bahkan nungguin kita. Ya. Jadi harus tahu persis siapa yang diikutinya. Kita orang Kristen ngikutin siapa? Ya, kalau nggak ngikutin Tuhan, ya tersesat lah. Bahkan banyak yang naik gunung sampai mati kan, karena keluar jalur. Demikian kita mengikuti Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, asalkan kita mengikuti Yesus sebenarnya. Jangan keluar, saudaraku. Kalau kalian keluar sudah mati, saudara. Ya kan? Kita mati, saudara. Ya mati jasmani, mati rohani. Ya tidak dikasih jalan sama Tuhan karena kita tersesat. Itu firman Tuhan sungguh luar biasa ya, kita menerimanya firman pada pagi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu tetap ya mengikuti doa puasa raya ya sampai tanggal 4 April. Ya ini sudah minggu keberapa ya? Sudah lumayan ya, kita sudah 10 hari ya, kita berdoa puasa. Itu yang perlu kita sampaikan. Ikutlah Yesus ya, tetap percaya, jangan tinggalkan Tuhan. Itu firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya DS Dr. Puspito pada pagi hari ini. Itu aja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan lupa nanti juga ya hari Jumat Agung ya, Bapak Ibu nanti daftar ya saudaraku ya, daftar dulu. Saya mengharapkan semuanya itu bisa ikut daftar ya saudaraku. Mulai hari ini daftar ya. Nanti di Grand Rose Farm, bagus tempatnya, bagus. Itu tempat bunga, taman-taman bunga ya. Nanti transportasi, bayar, karcis, makan, semua sudah disiapkan ya. Saya mengharapkan semuanya bisa. Itu aja pengumuman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya nanti daftarnya ke Bung Joshua. Ya, saja. Mari kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
kasih jika kami yang Tuhan boleh mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Mr. Dr. Puspito yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah kami terus ya Tuhan mengikut Engkau, dan kami ya Tuhan bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan kami bersyukur Kau pakai ya Tuhan hamba-Mu Dr. Puspito, dimanapun hamba-Mu melayani, dan Tuhan kasih karunia pengurapan mengurapinya. Kau berkati ya Tuhan juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, berkati juga pekerjaan di dalam melayani masyarakat yang memerlukan pengobatan. Kau berkati keluarga, istri, anak. Kau berkati semuanya ya Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama istri, bersama keluarga anak-anak kami. Kau berkati para pekerja diakonis, DL singer, pemain musik anak sekolah minggu, dan jemaat Tuhan JTCC diurapi diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati pemilik hotel Mitra di tempat ini. Oleh kasih kemurahan-Mu Kau menyertai, memberikan kesehatan yang luar biasa. Memberkati ya Tuhan usahanya semakin Kau berkati, berkati keluarganya, Kau berikan kesehatan yang baik. Bahkan karyawan hotel Mitra diberkati Tuhan. Bahkan para tamu yang menginap di tempat ini juga diberkati. Sungguh Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Demikian Tuhan, sebentar kami akan pulang. Biar kami boleh mengangkat tangan kami akan menerima berkat daripada Engkau sendiri. Tuhan memberkati kepada Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya sehingga memberikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, sehingga memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Jika keluarga-Mu, anak cucu-Mu mengagungkan Tuhan di atas segala nama, maka berkat Tuhan yang dicurahkan bagi Abraham, Ishak dan Yakub akan dicurahkan juga bagimu, bagi usahamu, bagi pekerjaanmu, bagi pendidikanmu, bagi keluargamu, bagi kesehatanmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya puji Tuhan, kita semuanya